Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Syarazan Al-Farisi dengan NPM 241010300181. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori konflik menurut Lewis A. Cousser. Materi ini ialah sebuah pembahasan dari mata kuliah resolusi konflik dan perdamaian. Mari kita bahas. Kita memasuki ke pendahuluan dari teori konflik dari Lewis A. Cousser, yaitu mulai dari latar belakang. Teori konflik yang dikembangkan oleh Lewis A. Cousser berangkat dari pemikirannya tentang bagaimana konflik berperan dalam kehidupan sosial. Cousser, seorang sosiolog yang dikenal karena pendekatannya terhadap dinamika sosial, memandang konflik bukan hanya sebagai sesuatu yang merusak, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan struktur sosial. Dalam bukunya yang berjudul The Function of Social Conflict, Cousser menguraikan gagasan bahwa konflik memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antar individu dan antar kelompok. Pada masa itu, banyak teori sosiologi yang didominasi oleh pandangan fungsionalisme struktural seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Pandangan ini cenderung melihat setiap elemen memiliki peran untuk menjaga keteraturan. Konflik dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas tersebut dan seringkali dipandang negatif. Namun, Cousser menentang terhadap pandangan ini dengan menunjukkan bahwa konflik sebenarnya dapat menjadi bagian integral dari kehidupan sosial yang justru membantu menjaga keseimbangan sistem sosial. Cousser menghadapi beberapa gagasan dari Karl Marx tentang kondisi konflik kelas, tetapi ia memperluas dan memodifikasi konsep tersebut. Menurutnya, konflik tidak selalu destruktif, tetapi sebaliknya dalam banyak kasus konflik dapat memperkuat solidaritas internal suatu kelompok. Ketika sebuah kelompok menghadapi ancaman atau tekanan dari luar, konflik dapat mempersatukan anggotanya untuk melawan suatu ancaman. Dengan kata lain, konflik dapat memperkuat identitas kelompok dan meningkatkan kohesi internalnya. Selain itu, Cousser juga membedakan antara dua jenis konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Lebih bersifat emosional dan seringkali terjadi tanpa tujuan yang jelas. Biasanya hanya untuk melampiaskan frustasi atau kemarahan. Kedua jenis konflik ini memiliki dampak yang berbeda terhadap struktur sosial. Konflik realistis cenderung menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif, sedangkan konflik non-realistis seringkali bersifat destruktif. Cousser juga menekankan bahwa tingkat intensitas konflik sangat tergantung pada hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan bersifat longgar atau tidak terlalu dekat. Konflik cenderung lebih intens karena kurangnya ikatan emosional di antara pihak-pihak tersebut. Sebaliknya, dalam hubungan yang lebih dalam dan intim, konflik biasanya lebih terkendali karena adanya rasa saling keterikatan dan rasa keinginan untuk mempertahankan suatu hubungan. Dalam pemikiran ini, Cousser memberikan perspektif baru dalam memahami peran konflik dan masyarakat modern. Ia menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketegangan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong perubahan sosial dan inovasi. Teorinya menjadi salah satu landasan penting dalam studi sosiologi konflik dalam menganalisa berbagai fenomena sosial. Kemudian kita memasuki kesimpulan dari teori konflik menurut Lewis A. Cousser. Cousser mengemukakan bahwa konflik dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat struktur sosial dan meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Dengan demikian, pandangan Cousser menentang anggapan tradisional yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif dan merusak. Salah satu konsep kunci dalam teori Cousser adalah pembagian konflik menjadi dua kategori, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis muncul dari kebutuhan atau kepentingan yang tidak terpenuhi, seperti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam atau kebijakan yang merugikan. Dalam konteks ini, para pekerja atau individu merasa bahwa hak-haknya terancam sehingga mereka melakukan aksi atau protes mogok kerja seperti bentuk perlawanan. Maka dari itu, seperti sebaliknya, konflik non-realistis lebih bersifat emosional dan tidak terlalu berakar pada isu konkret, sehingga seringkali terjadi frustasi atau ketegangan pribadi tanpa tujuan yang jelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.